Segala pujian, hormat dan syukur hanyalah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Saudara-saudaraku, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam rangkaian acara Night Call dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya saudara sekalian mendapatkan kekuatan kembali melalui firman Tuhan sebelum kita beranjak beristirahat malam hari. Mari kita menenangkan diri kita dan menaikkan doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk dapat membaca Alkitab dengan teliti, mendengar dengan seksama, mengerti, memahami, dan menghayati dengan baik, serta menerapkannya di kehidupan sehari-hari dengan benar, sehingga hidup kami ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab pada malam ini didasarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, yakni 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, surat 1 Korintus pasal 4, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Perikop bacaan saat ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diletakkan di bawah judul Rendahkanlah Dirimu. Kita mulai dari ayatnya yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang yang sombong itu, tetapi dengan kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris, learn the hard way. Terjemahan bebasnya adalah belajar dengan cara yang sulit, keras, atau menyusahkan. Ada sebagian orang yang baru belajar setelah menempuh dan mengalami proses kehidupan yang begitu keras, sulit, dan menyusahkan. Bahkan setelah dibuat malu dan direndahkan terlebih dahulu. Ini pilihan yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada warga jemaat di kota Korintus. Pada ayatnya yang ke-21, Paulus bertanya, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Pertanyaan ini dilatar belakangi karena ada perselisihan yang tajam di antara sesama warga jemaat yang sudah membentuk kelompok-kelompok. Ada yang menyebut dirinya sebagai kelompok Paulus,
kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Masing-masing kelompok mencari dan mempunyai pembenarannya sendiri-sendiri berdasarkan ajaran dan teladan hidup dari masing-masing tokoh panutannya. Akibatnya, semangat persekutuan mereka sudah berada di ujung tanduk. Karena jika tidak segera ditangani, maka dapat terjadi perpecahan di dalam jemaat tersebut. Atas dasar hal tersebut, Rasul Paulus mengutus Timotius untuk memperingatkan warga jemaat agar hidup menurut teladan Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu dicontohi dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Namun, rupanya karena bukan Rasul Paulus sendiri yang menyampaikan secara langsung kepada mereka atau bertatap muka dengan muka, ada beberapa orang yang menjadi sombong dengan mengabaikan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Timotius sebagai seorang yang setia di dalam Tuhan dan yang sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Paulus. Apa yang kurang dari sosok seorang muda bernama Timotius ini sehingga mereka tidak menganggapnya dan memandang rendah kepadanya? Sesungguhnya Timotius telah melakukan pelayanan dengan pendekatan yang penuh kasih dan hati yang lemah lembut dalam rangka memperingatkan warga jemaat untuk hidup berpadanan dengan Yesus Kristus. Sementara berbeda dengan cara pendekatan Paulus sebagaimana digambarkan pada surat 2 Korintus pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Paulus menuliskan bahwa ia adalah seorang yang sangat berani dan tanpa tedeng aling-aling dapat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu jika bertatapan muka secara langsung atau berada dekat dengannya. Itulah pertanyaannya sebagai sebuah pilihan kepada warga jemaat di ayat ke-21 tadi, yaitu dengan cambuk atau dengan kasih, serta dengan hati yang lemah lembut. Apakah kita dapat menjadi pribadi yang rendah hati sebagaimana teladan Yesus Kristus dengan cara diingatkan dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ataukah kita harus learn the hard way, yaitu baru dapat menjadi pribadi yang rendah hati setelah diingatkan dengan berbagai macam cambukan dari Tuhan? Apakah kita harus menemui terlebih dahulu jalan buntu atau mengalami terlebih dahulu berbagai pengalaman yang menyakitkan dan menyusahkan, barulah akhirnya memiliki sikap rendah hati dalam menerima sesama dan menghargai perbedaan? Mengakhiri hari ini, marilah kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus masih terus ingin bekerja di dalam dan melalui kita masing-masing sebagai murid-Nya yang dapat menerima teguran, peringatan, nasihat yang dilatar belakangi dengan motivasi dan maksud yang baik demi kebaikan diri kita sendiri maupun demi kebaikan kita bersama selaku anggota persekutuan orang percaya yang diutusnya untuk menjadi teladan atas perbuatan-perbuatan yang bersahaja. Amin. Mari kita panjatkan doa. Sesungguhnya kami adalah golongan orang yang cenderung begitu sulitnya untuk menerima masukan yang baik, nasihat yang baik, bahkan teguran yang baik, yang berguna dan yang bermanfaat, bukan hanya terhadap diri sendiri, akan tetapi juga bagi orang lainnya. Siapapun mereka dan apapun latar belakangnya. Kami ingin dibarui Tuhan,
pikiran, hati, dan sikap hidup yang berkenan dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kesaksian keseharian hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, agar melalui kesetiaan, ketaatan dalam mendengar firman-Mu, kami terus-menerus diubah laksana perangai Yesus Kristus. Sehingga kehadiran kami dimanapun dapat menjadi saksi yang mendatangkan damai sejahtera. Lindungi istirahat kami di malam ini, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak dan mendapatkan kekuatan baru di esok pagi. Bagi mereka yang harus berjuang melewati malam ini, dalam rangka memenuhi tugas panggilan mereka melayani sesama yang membutuhkan lawatan Tuhan dalam hidup mereka, tolong jaga dan kuatkan mereka. Jadikan pengabdian mereka sebagai lilin-lilin yang memberikan harapan akan hari esok atas janji Tuhan yang sempurna. Bagi mereka yang berada dalam himpitan pergumulan hidup, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, yang memberikan kelegaan dan kepastian bahwa sesungguhnya tangan-Mu senantiasa terus terulur dan telinga-Mu senantiasa mendengar seruan doa anak-anak-Mu, sehingga malam yang dilewati ini memberikan ketenangan dan keteduhan hidup karena aman di dalam perlindungan-Mu. Dengarlah doa kami dan terimalah syukur hati kami yang naik kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa, selamat menikmati malam ini dengan tentram dan damai. Yakinlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan anak-anak yang mengasihinya. Firman Tuhan melalui media ini kiranya terus menguatkan dan membawa berkat bagi kita semua. Dukunglah program ini terus, dan sekiranya ada berkat yang dapat disalurkan bagi sesama warga jemaat di pos-pos pelayanan dan kesaksian dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya juga program ini, silakan melihat pada tulisan yang tertera di bawah ini. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.